Jadi kafir itu siapa? Lawannya kafir itu apa? Mukmin atau muslim? Ya ini kan jadi bingung persoalannya. Nggak jelas kan? Yuk, ini kan kita kan kaum santri nih. Mukmin lawannya apa? Muslim lawannya apa? Bukan paradoknya, bukan. Lawan opposite-nya itu. Mukmin lawannya kafir. Kalau muslim lawannya mujrim. Nah, muslim itu lawannya al-mujrim. Bukan kafir. Kalau kafir itu lawannya mukmin. Kalau muslim lawannya mujrim. Kenapa disebut mujrim? Al-mujrim itu artinya dalam istilah modern sekarang mah namanya ateis. Yang mengingkari Tuhan. Yang kenapa mengingkari? Karena al-jurmu bahasa Arab, jarama yajrumu itu maknanya qata'a yatqa'u. Jadi al-mujrim orang yang memutus hubungannya dengan Allah. Orang yang tidak mendustakan, orang yang mendustakan Tuhan. Makanya disebutnya al-mujrim itu sama dengan al-mujrimun sama dengan al-mukadzibun. Iya. Maka ketika Allah berfirman ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Al-mujrimun. Mereka bukan muslim, mereka mujrim. Fawailul lil musallin, sekalipun mereka sholat, mereka mujrim, ya dapat well. Cirinya orang mujrim alladzi yad'ul yatim, membiarkan anak-anak yatim terlantar. Kejam mereka, jahat mereka. Tidak merasa berdosa ada anak yatim terlantar. Tidak merasa berdosa ada orang mati kelaparan. Dan kamu tidak pernah menangisi mereka yang mati kelaparan. Nolong juga tidak, sedih juga tidak. Malah kamu berbangga-bangga, alhamdulillah kita masih bisa makan warung. Itu. Ya, kenapa fawailul lil musallin? Mereka dikutuk, mereka sholatnya rajin kok. Al-musallin itu pakai jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ismiyah itu yufidu dawam wal istimrar, rajin sholatnya. Al-musallun dengan yusalluna lain. Kalau yusalluna terkadang sholat, sekarang tidak. Ntar sholat, ntar tidak. Kalau musallun selalu sholat. Tapi mereka pendusta semuanya itu. Cirinya apa? Anak yatim terlantar, fakir miskin mati kelaparan. Kalau berbuat baik bawa wartawan, alladzina yurauna, ya difoto terus dimasukkan YouTube kayak pengajian ini. Ya kan biar orang semua tahu, diekspos di surat kabar. Alladzina yurauna wa yamnaunal maun, maunah bantuan, orang yang paling tidak suka memberikan bantuan kepada siapapun. Oke. Allah tidak pernah mengatakan
Fawailul lil muqimina sholata, fawailul lil musallin. Karena muqimus salat, iqamatus salat itu dengan salat, bukan dengan salat. Lain. Kalau salat itu wa yuqimus salata. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata, bukan wa yusalluna. Artinya kalau yusalluna itu asal nyungsep gitu. Tapi yuqimus salat benar-benar menegakkan salat, itu bedanya. Itu perlu kita pahami. Lalu apa dasarnya bahwa muslim itu lawannya mujrim? Mari kita lihat supaya jangan disebut asbun, asal bunyi. Ini dalam surat Al-Qalam ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami menganggap sama muslim dengan mujrim? Apakah saya melihat memberlakukan orang muslim sama dengan mujrim? Apa saya tetap memperlakukan orang yang baik dengan orang yang jahat? Apakah saya harus akan memperlakukan sama orang yang malas dengan orang yang rajin? Kalimat ini menunjukkan dua hal yang berlawanan. Betul enggak? Berarti di sini muslim di sini lawannya mujrim. Dan firman Allah lagi, Yunus 17. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yaflahul mujrimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan Allah atau juga mendustakan ayat-ayat Allah? Sesungguhnya tidak akan selamat orang-orang mujrim itu. Jadi orang yang mendustakan agama siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berarti ara'aital mukadzibin. Sudah masuk. Jadi orang yang mendustakan agama itu disebutnya adalah mujrim. Dan yang membuat kita menjadi tersesat, membuat kita jadi terpecah belah, membuat kita menjadi rusak, yang menyesatkan kita tidak lain, itulah mujrim. Lihat Asy-Syu'ara ayat 99, terus ayatnya nanti dilihat sendiri. Wa ma adallana illal mujrimun. Tidak ada yang menyesatkan kami kecuali para mujrim itu. Ini firman Allah ya. Iya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Tidak akan dipertanyakan orang-orang mujrim tadi tentang dosa-dosa mereka. Mujrim nanti tidak akan diadili, langsung cengkeweng bawang sudah. Tidak akan ditanya, kenapa kamu enggak, sudah. Tidak, mereka tidak akan diadili, tidak akan ditanya. Mujrim cerowok, bes. Itu Al-Qasas ayat 18.
di surat Yasin menjelaskan pada alam mahsyar nanti semua akan diuji, dihisab, dilandrat, diproses, ya. Tetapi untuk mujrim, famtazul yauma ayyuhal mujrimun, minggir kamu pisah, udah langsung masuk sana, ya. Karena sebelumnya kamu merasa nggak jadi mujrim nih? Oh enggak, hati-hati aja lah, yang hati-hati aja lah. Jadi famtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sekarang minggir. Dah minggir. Ya Allah, kami ditanya enggak usah, udah minggir kamu sana. Saya pengen diuji, enggak usah, enggak perlu jam, sudah masuk sana neraka tuh nunggu kamu sana. Ya. Kemudian juga banyak para nabi yang berdoa kepada Tuhannya ketika ditugaskan kepada suatu kaum, ternyata di dalamnya itu orang-orang mujrim semuanya. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumum mujrimun. Bukan Nasara, bukan Yahudi, bukan musyrikun, tapi mujrimun. Ya. Fokus pada mujrimun. Ini Ad-Dukhan ayat 22. Lalu bagaimana mengenali orang-orang mujrim? Al-Quran menginformasikan mujrim itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya, ada alamat-alamatnya. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang mujrim bisa diketahui dari tanda-tandanya. Kalau orang yang saleh, yurafu bisimahim, apa asaruh fiwu wa yurafi fi wujuhim min asaris sujud. Tapi bukan hitam ya, bercahaya, bukan hitam. Jangan salah paham. Karena orang masuk surga wa tabyaddu wujuh, cemerlang wajahnya, bukan hitam. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi, dicengkeram ubun-ubunannya, wal aqdam, dicengkeweng kepalanya, kakinya, diulang, dibalang nasisan. Aneh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inna hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahanam yang dulu didustakan oleh orang-orang mujrim itu. Surat apa tuh? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat 41, 42 dan 43. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka congkak karena memang mereka adalah orang-orang yang mujrim. Orang-orang yang tidak mau berislam kepada Allah, yang tidak mau tunduk.
Wes. Wattaba'a alladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan mereka mengikuti orang-orang zalim, mengikuti kehidupan berfoya-foya yang dilakukan oleh orang-orang mujrim tadi. Hidupnya berfoya-foya, hartanya dilakukan untuk merusak manusia. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Orang mujrim nanti dimasukkan neraka pakai bulldozer. Rak plus semuanya. Dikucurakan sekalian, tumpahkan semuanya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan kami jadikan setiap nabi musuh-musuhnya yang terdiri daripada mujrim-mujrim tadi. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Al-Qasas 17. Dia berkata, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah berikan aku kenikmatan, maka tidak mungkin aku akan mendukung para mujrim itu. Az-Zukhruf ayat 74. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Para mujrim itu abadi dalam neraka. Ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Kami binasakan mereka karena mereka adalah orang-orang mujrim. Itu. Tetapi ketika kita menuduh orang-orang non-muslim dengan kata-kata kafir semacam itu karena tidak jelas sesungguhnya kafir itu apa. Padahal kafir itu terdapat pada ahlul kitab juga ada yang kafir juga. Orang musyrik juga ada yang kafir juga. Tapi juga ada yang beriman juga. Walladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Berarti ada yang kafir, ada yang beriman. Dan kamu tidak mau mengakuinya. Bahwa yang beriman hanya kamu kan. Dan Allah mengatakan, jangan kau katakan kami telah beriman. Katakan kami telah berislam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah itulah jadi dikiranya bahwa orang Islam itu pasti masuk surga. Yang masuk surga orang yang beriman. Dan Allah menjanjikan u'iddat lil muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang beriman, alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata, bukan orang-orang yang berislam. Jadi di sini artinya iman Islam sini kan nggak jelas, betul nggak? Iya tuh. Takwa nggak jelas. Ittaqullah artinya suruh melaksanakan perintah Allah dan seluruh menjauhi segala larangan Allah. Jadi wattaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya, artinya laksanakan perintah sebenar-benarnya dan tinggalkan larangannya sebenar-benarnya. Iya.
Al-Quran sendiri menjelaskan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dijelaskan orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu kata Allah menerangkan orang bertakwa seperti itu. Manusianya menerangkan orang bertakwa itu orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi milih mana? Milih kata Allah, memilih kata manusia. Nah itulah makanya. Jadi itulah maksud saya, karena ketidakfahaman itulah. Jadi saya melihat kayaknya sudah saatnya kita untuk menafsirkan ulang Al-Quran itu. Ya, nantinya kita bangun definisi-definisi yang benar, karena definisi itu yang bisa membangun persepsi pada diri kita. Tanpa definisi yang benar tidak akan mungkin persepsi itu dipahami. Karena definisi itu bahasa Arabnya namanya al-qaulu syarih. Paham nggak? Al-qaulu syarih itu definisi, kata-kata yang menjelaskan. Definisi itu menjelaskan ini maknanya